Halo teman-teman, di sini kami akan menyampaikan materi tentang sistem manajemen basis data, computer security, ethics, and privacy. Yang pertama adalah sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal sistem manajemen basis data adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan. Sistem manajemen basis data telah berkembang menjadi bagian standar di bagian pendukung atau back office suatu perusahaan. 2. Computer security. Keamanan komputer atau dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha 59 penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Penerapan computer security dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan, dimodifikasi, interupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak berwenang. Keamanan bisa diidentifikasikan dalam masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Computer security akan membahas dua hal penting, yaitu ancaman dan kelemahan sistem. Tujuan keamanan komputer. Yang pertama ada availability, berhubungan erat dengan ketersediaan sebuah data maupun informasi yang dibutuhkan. 2. Integrity, berhubungan dengan informasi yang mana hanya pemilik informasi saja yang dapat mengubahnya, sehingga orang lain tidak memiliki akses untuk mengubahnya. 3. Control, kontrol yang dimaksud adalah mengontrol dan mengendalikan segala data informasi yang ada di dalam komputer untuk diawasi dan dikontrol di bawah kendali. 4. Audit, membantu pengecekan dan identifikasi komputer mengenai segala kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sebuah sistem. 5. Confidentiality, berkaitan erat dengan pengiriman data maupun informasi. 3. Ethics and privacy. Ethics adalah prinsip-prinsip benar dan salah yang digunakan individu untuk membuat pilihan yang memandu perilaku mereka. Prinsip dasar isu etika. Yang pertama ada utilitarian atau kegunaan, adalah memaksimalkan kegunaan dengan tindakan yang etis atau patut dalam penggunaan IT. 2. Right atau hak, di mana kita harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak mengganggu atau merampas hak orang lain dalam IT. 3. Fairness atau keadilan, di mana semua orang dianggap sama dalam menggunakan IT dan tidak memandang ras, golongan ataupun suku orang dalam menggunakan IT. 4. Common good approach atau kebiasaan baik yang umum adalah kebiasaan hormati dan kasih sayang yang ada di masyarakat menjadi tindakan yang masyarakat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik atau kode etik adalah aturan-aturan tertulis yang sengaja dibentuk untuk menghindari terjadinya ketidakadilan atau tindakan yang tidak pantas, dan juga aturan tersebut harus dipatuhi semua orang tanpa memandang jabatan, suku, ras, agama, golongan, dan lain-lain. Dasar terbentuk kode etik. Yang pertama ada responsibility atau tanggung jawab, adalah menerima konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang diperbuat baik melanggar kode etik maupun tidak melanggar kode etik yang tertulis. 2. Accountability atau akuntabilitas, adalah mengacu pada siapa yang bertanggung jawab dalam tindakan yang diperbuat. 3. Liability atau kewajiban, adalah memberikan hak untuk memilih dalam segala hal yang terjadi. Privacy and information privacy. Privacy adalah hak untuk dibiarkan sendiri dan bebas dari gangguan pribadi. Information privacy adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi tentang Anda dapat dikumpulkan dan dikomunikasikan kepada orang lain. Aturan privasi dalam negara. Pertama, hak privasi tidak mutlak sehingga privasi seimbang dengan kebutuhan masyarakat. 2.
Hak masyarakat untuk mengetahui menggantikan hak privasi individu.